Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nama Akadiansa dan ini adalah video mengenai tugas besar praktikum. Jadi saya membuat sebuah website yang bisa mengupload seperti artikel, dan di artikel tersebut bisa menampilkan teks dan gambar. Nah, ini halaman awalnya. Ketika kalian masuk akan ditampilkan seperti ini, di mana ini ya diambil dari Rootgate, maka akan mengembalikan view welcome, dan view welcome-nya ada di sini. Nah, ketika kita baca artikel, dia akan masuk ke bagian ini. Kalian bisa lihat di sini saya juga menerapkan paginasi. Nah, misalnya kalian bisa baca artikel yang ada di sini. Misalnya contohnya saya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi di sini tampil judulnya, terus ada waktu dibuat, kapan dibuat artikel tersebut. Dan di sini ada teks. Saya juga menerapkan markdown, jadi teks yang diinput dapat otomatis berubah formatnya. Jadi misalnya di sini, nah di bagian ini menampilkan artikel yang ada di sini. Saya pakai package untuk memanipulasi teksnya menjadi markdown. Nah, di sini kita juga bisa lihat saya belum login. Dan ketika saya login, maka fiturnya juga akan ada beberapa yang hanya tampil ketika kita sudah login. Misalnya di sini saya login. Nah, di sini saya berhasil login dengan username aku. Nah, ketika kita sudah login, kita memiliki menu bikin artikel. Jadi di sini kita bisa membuat artikel. Misalnya saya memasukkan judulnya. Lalu di sini ada deskripsi atau isi dari artikel tersebut. Setelah itu saya submit, maka artikel yang baru saja dibikin akan muncul di sini. Di bagian paling awal. Kita juga bisa lihat di sini tanggal pembuatannya. Lalu selain itu, kita juga bisa melakukan update. Nih. Jadi kita bisa lihat ini adalah fungsi untuk membuat dan menyimpan. Jadi di sini juga ada validasi untuk membuat postingan artikel, di mana thumbnail-nya ini atau gambar hanya menerima JPEG, PNG, atau GIF. Jadi gambar yang tampil di sini itu hanya boleh diinput menggunakan tipe-tipe data tersebut. Lalu di sini untuk menyimpan image. Jadi misalnya user tidak memasukkan image,
maka image-nya itu sama dengan nol. Dan ketika disimpan ke database, itu keterangannya hanya nol. Namun ketika user memasukkan image, nama image-nya akan seperti ini. Jadi dari nama filenya lalu ada ditambah dengan waktu dan extension file tersebut. Nah, ini gambar yang tadi diupload akan masuk ke folder public, di mana di folder image, dikelompokkan di dalam folder image. Nah, selain itu kita akan mencoba fitur update-nya. Di sini fitur update-nya mirip seperti fitur untuk menyimpan. Kita juga bisa dilihat di sini mirip sekali. Hanya ketika disimpan ke database kita menggunakan update dengan target ID yang postingan tersebut. Misalnya saya akan update di sini, saya update akan saya tambahkan bagian kedua. Lalu saya misalnya akan menambahkan gambar. Misal saya akan menambahkan gambar ini. Nah, update-nya berhasil. Jadi ketika update dilakukan, dia juga akan muncul di bagian paling awal sini artikel. Di sini juga kita ada fitur untuk menghapus dengan fungsi destroy. Jadi ketika kita menghapus, kita juga akan menghapus gambar yang ada di publik ini. Kita nih, misalnya saya akan menghapus artikel ini yang tadi gambarnya sama dengan nama gambar ini data.png. Nah, ketika saya hapus, maka gambarnya juga akan hilang di folder public image ini. Jadi seperti itu untuk fitur utamanya. Saya akan coba logout dan membuat akun baru. Saya ada register. Di fungsi register ini, nah, di sini ada fungsi untuk register, di mana yang harus diisi saat melakukan registrasi adalah username, email, dan password. Di mana dengan validasi berikut. Nah, password di sini minimal 8 karakter. Nah, di sini misalnya username-nya user, misalnya passwordnya. Nah, ketika saya register, dia akan otomatis masuk ke halaman utama. Dia juga sudah memiliki fitur bikin artikel, lalu untuk mengupdate dan mendelete artikel. Nah, kita akan bandingkan ketika sudah logout, maka
fitur membuat artikel tersebut tidak akan tampil. Hal ini saya buat menggunakan if else yang ada di indeks ini. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya autentikasinya berhasil dicek dan ternyata nilainya true, maka button bikin artikel ini akan ditampilkan. Maupun jika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Begitu juga dengan fitur update dan delete. Di sini saya tampilkan di user.php. Nah, di sini juga sama. Jika autentifikasinya berhasil dicek, maka dari button-button itu akan ditampilkan. Nah, di sini juga saya menggunakan package Markdown untuk merender Markdown ini. Saya mendapat data ini, data kapan dibuat sebuah artikel tersebut dari database create@, di mana diformat menjadi hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini saya juga menerapkan komponen di Blade, di mana saya membuat komponen untuk input file, input, dan text area. Jadi ketika saya ingin membuat bagian-bagian baru yang menggunakan ada fitur ininya juga, saya tinggal panggil dengan text input ini. Sekian, ini presentasi penyampaian dari saya. Oh iya, untuk database, saya juga menggunakan fitur migration untuk user. Nah, ini database untuk table user, di mana di usernya ada ID, username, email, dan email verified at, dan password. Lalu ini remember token, kita bisa membuat fitur remember me. Jadi ketika user balik lagi ke ini, dia tidak perlu login. Lalu di sini ada database untuk artikelnya. Nah, di sini saya pakai ID, title, slug, subject, timestamp, dan deleted. Nah, deleted ini dipakai ketika fitur soft delete digunakan. Jadi deleted ini akan terekam kapan dihapus dan bisa di backup. Di sini ada slug untuk menampilkan titelnya. Jadi misalnya di sini nih URL-nya jadi rapi dengan slug tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.